Shalom Indonesia, salam bagimu Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari ini dengan bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, rekan-rekanku, teman-temanku handai tolan, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara, bahkan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Kita sudah berdoa, kita sudah baca firman Allah. Mari, ya, kalau kita sudah membaca firman Allah, berdoa, kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan saat ini saya akan membawakan 3 tugas penting dari Roh Kudus. Ya, 3 tugas penting dari Roh Kudus yang saya ambil dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Allah. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 12. Masih banyak hak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kau belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji nama Tuhan, luar biasa. Jadi ketika kita dilawati oleh Roh Kudus, ada tinggal dalam kehidupan kita, ketiga hal ini harus kita miliki. Kalau kita tidak memiliki, berarti ada sesuatu yang salah, something wrong in our life. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita, dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan di pagi hari ini, bahwa ketika Tuhan Roh Kudus melawati kita, Dia tinggal di dalam kehidupanmu. Ketiga hal ini harus ada dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menghancurkan dunia ini. Nanti sore saya akan membawa bagaimana dalam arti iman kita itu mengalahkan dunia, segala tipu dayanya, segala pekerjaannya. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang jahat yang dilakukan oleh si iblis melalui orang-orang yang dapat dipakainya, kita sebagai orang-orang percaya kepada Dia, kita mampu mengalahkan segala perbuatan-perbuatan setan yang menggoda diri kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh bapa segala pembohong, bapa segala dusta, bapa segala kejahatan, yaitu Lucifer, iblis yang menyesatkan manusia. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, yang pertama, yang tugas penting dari Roh Kudus itu adalah menginsafkan dunia akan dosa. Ada 3 hal: menginsafkan akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan dosa, menginsafkan manusia, menginsafkan dunia akan dosa. Anda bisa bayangkan kalau dunia ini penuh dengan dosa, maka kejahatan, pembunuhan, pencurian, perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, minuman-minuman keras, narkoba, menjadi mucikari, menjadi pelacur, menjadi germo, dan banyak hal yang bisa memenuhi dunia ini dengan segala kejahatan dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kata firman Allah, ketika Roh Kudus datang, Dia akan menginsafkan manusia akan dosa. Haleluya. Anda bisa bayangkan kehidupan tanpa dosa adalah kehidupan yang penuh dengan damai, kehidupan yang penuh dengan bahagia, kehidupan yang penuh dengan kebenaran-kebenaran. Anda bisa bayangkan kalau kita dunia ini hidup dalam tanpa dosa, maka tidak ada kejahatan, tidak ada perang, tidak ada
saling membunuh atas nama agama, atas nama pembelaan agama, atas nama pembelaan Tuhan, atas nama apapun. Tidak akan ada hal itu. Karena apa? Kita telah diinsapkan oleh Roh Kudus untuk tidak melakukan akan dosa, akan kejahatan. Kalau kita melakukan akan dosa, akan kejahatan, maka sebenarnya kita belum diinsapkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya tugas penting dari Roh Kudus adalah menginsapkan setiap kita. Dunia ini, bahkan kata firman Allah, bukan hanya saya, bukan hanya gereja Tuhan, tetapi dunia ini. Itulah sebabnya Yesus perlu berdoa bagi kita. Kita perlu berdoa bagi kerajaannya. Kita perlu berdoa bagi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga ada lawatan dari Roh Kudus dan menginsapkan dunia akan dosa, menginsapkan Indonesia akan dosa. Anda bisa bayangkan kalau Indonesia tanpa dosa, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi manipulasi, tidak ada lagi perlakuan ketidakadilan, tidak ada lagi hal-hal yang menyakitkan, tidak ada lagi. Tapi itu hanyalah sebuah mimpi kalau kita tanpa Roh Kudus. Tapi saya mau katakan itu dimulai dari dirimu. Bersyukurlah kalau Roh Kudus telah menginsapkan engkau akan dosa. Dan tugasmu adalah berdoa bagi mereka yang belum diinsapkan dari dosa mereka, dari perbuatan jahat mereka. Bayangkan kalau ada orang yang dipanuti, memprovokasi, menyebarkan kebencian, mengatasnamakan agama untuk saling menyikat, untuk saling membunuh, untuk saling menyakiti. Itu bukanlah pekerjaan Allah. Itu sebabnya pentingnya kita melakukan kehendak Allah. Pentingnya kita mengalami terobosan dari Roh Kudus, breakthrough dari Roh Kudus. Anda bisa bayangkan kalau Anda baca dalam Yohanes 16 ayat 1 dan 4, ada orang-orang yang memang kerjanya mau melakukan kekerasan, bahkan untuk membunuh. Alkitab mengatakan mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mengenal bapa maupun anak. Seandainya mereka mengenal bapa maupun anak, mereka pasti tidak akan melakukan itu. Jadi kalau ada orang melakukan pembunuhan, melakukan penipuan, melakukan pencurian, melakukan pelacuran, germo, mucikari, dan lain sebagainya, itu berarti dia belum mengalami lawatan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus belum menginsapkan dia akan dosa yang dia lakukan. Lalu kemudian akan kebenaran. Jadi kalau kebenaran, karena katakan aku akan pergi kepada Bapa. Orang yang diinsapkan akan kebenaran, maka dia akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi dia akan melakukan sebagaimana yang diinginkan Tuhan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia akan menjauhi segala larangan-larangan Tuhan. Dia akan mengalahkan segala pekerjaan si iblis dan perbuatannya dan antek-anteknya dan keinginannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi relakan dirimu dilawati oleh Roh Kudus. Relakan dirimu mengalami transformasi dari Roh Kudus. Relakan dirimu diinsapkan akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dan ini pentingnya mau saya katakan. Ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting bahwa setan sudah dikalahkan. Dan Alkitab mengatakan bahwa dunia, setan bisa kita kalahkan oleh karena kita memiliki iman kepada anak domba Allah, memiliki iman kepada Yesus Kristus, memiliki iman dan kita percaya kepadanya. Dan itu sebabnya kita tidak terikat akan dosa dan keinginannya, tapi kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Setan, Anda tahu pekerjaannya itu riot. Keinginan setan itu ada riot, ada kekacauan, ada chaos, ada keributan. Lalu kemudian ada rebellion, ada pemberontakan, kemudian ada distraction, ada penghancuran. Lalu kemudian ada dosa-dosa supaya manusia itu terikat. Dan pada ujungnya setan itu adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh dia, yaitu kematian. Kematian kekal. Dan itu jangan sampai terjadi kepada kita. Mungkin kita sudah lalai dalam kehidupan ini.
melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan sampai engkau meninggal dunia dalam dosa dan kejahatanmu. Kalau engkau sampai meninggal dunia dalam dosa dan kejahatanmu nantinya, maka kita akan berada bersama-sama dengan setan. Allah tidak menyediakan tempat neraka bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Allah tidak menyediakan tempat bagi kita manusia, tapi itu hanya ditempatkan bagi setan. Tapi kalau kita menuruti keinginan setan dan apa yang diinginkan oleh setan, maka kita bersahabat dengan dia, dan dia akan tinggal bersama-sama. Kita akan tinggal bersama-sama dengan dia yang melakukan kehendaknya. Saya tidak ingin itu. Lalu yang kedua, kata firman Allah bahwa ketika Roh Kudus itu datang kepada seorang, orang itu akan dituntun kepada kehidupan dalam kebenaran. Jadi artinya menuntun kehidupan kita kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus itu menuntun kehidupan kita kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus akan mengarahkan kita. Kalau kita ada keinginan jahat dalam pikiran kita mungkin, atau kita mau melakukan tindakan-tindakan yang menipu orang, pasti Roh Kudus itu akan datang kepada kita. Nggak boleh seperti itu. Atau kita membenci seseorang, membenci aja, keinginan aja untuk membenci, Roh Kudus akan datang kepada kita. Nggak boleh seperti itu. Dan ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Roh Kudus telah tinggal sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dan biarkan kita melakukan apa yang dikatakan, biarkan kita melakukan apa yang diarahkan kepada kita. Tentu adalah seluruh kebenaran-kebenaran yang dimana kebenaran itu menuntun kita kepada kasih. Bayangkan kalau kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup dalam pertobatan, maka tidak ada perlu polisi, tidak ada perlu hakim dan lain sebagainya. Kalau semua hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dalam pertobatan, semua hidup dalam damai, apa yang diperlukan? Semua hidup dalam mengasihi. Tapi bukan, ternyata tidak seperti itu. Perlu ada polisi, karena apa? Manusia belum semua mengalami lawatan Tuhan, belum semua hidup dalam kebenaran. Ada orang mengetahui kebenaran, tapi hanya sebagai pendengar. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah sebagai pelaku kebenaran. Yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah the doers of His word, adalah pelaku-pelaku daripada firman-Nya. Jadi kalau kita melakukan firman-Nya, semua dunia ini melakukan kebenarannya. Wow, wonderful. Dan itu mimpi Tuhan sebenarnya, dan harapan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam dunia. Tapi mimpi Tuhan bagi dunia ini, supaya semua orang bertobat, datang kepada Dia, datang menyerahkan diri kepada Dia, sehingga orang-orang penuh dengan damai. Ada kesalahan, orang bisa mengampuni karena Dia mengasihi. Ada kebencian, Dia bisa menghilangkan kebencian karena ada kasih, dan ada pengampunan dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan kalau orang-orang hidup dalam kebenaran, maka perlu kita terus melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan. Tetaplah tinggal dalam kebenaran, karena Roh Kudus itu akan terus menuntun kita kepada kebenarannya. Dan Dia tidak akan membawa kita kepada kesesatan, Dia tidak akan membawa kita kepada keinginan-keinginan dosa. Dia tidak akan pernah bisa kompromi dengan keinginan-keinginan dosa. Apapun harga, Dia akan tolak itu semuanya. Dan itulah sebabnya Yesus datang menyelamatkan kita dan menolong kita, dan Dia mau melakukan yang terbaik supaya kita bisa mengalahkan si jahat, mengalahkan keinginan si setan itu yang sudah saya katakan tadi. Chaos, keributan, kekacauan, keributan, lalu kemudian pemberontakan, kemudian pembinasaan, dosa-dosa, hidup dalam dosa-dosa, lalu kemudian ujungnya dari segala keinginan setan itu adalah supaya engkau mati tanpa hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran. Haleluya. Dan saya berharap itu tidak terjadi dalam hidup kita, karena ketika Anda mendengar saya berkata kepada Tuhan, saya tidak bisa menancapkan firman Allah itu di hati para pendengar, di hati kita semuanya. Saya katakan itu, saya sadar saya tidak bisa. Tetapi saya juga berkata kepada Tuhan tadi, saya katakan saya tidak bisa
menanamkan firman Allah itu, membuat firman Allah itu bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Tetapi saya punya keyakinan bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tugas saya adalah melakukan, memberitakan kasih karunia Tuhan, memberitakan firman Allah. Tugas selanjutnya adalah Roh Kudus yang akan menolong Anda, Roh Kudus yang akan menancapkan firman Allah, menanamkan firman Allah di hati para pendengar, sehingga para pendengar bisa membuka hati dan menyadari betapa pentingnya kehidupan ini, dan kita menerima Roh Kudus karena betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bahkan kata firman Allah, bukan hanya orang percaya yang diinsapkan, tapi dunia ini. Anda bisa bayangkan kalau dunia ini diinsapkan akan dosa, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran kita. Kita hidup dalam saling menghormati, dan itu sangat menyenangkan. Itu bukan kehidupan yang kacau balau, itu bukan kehidupan yang ramai dengan dosa-dosa, tapi itu kehidupan yang sangat menyenangkan, yang didambakan setiap orang-orang yang hidup dalam Tuhan, yang hidup dalam kasih Tuhan, yang hidup dalam anugerah Tuhan, yang hidup dalam kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan saya berharap Roh Kudus itu akan Anda terima, Roh Kudus itu akan masuk ke dalam diri Anda dan akan menolong Anda, dan terus akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan Anda, dan Anda terus akan melakukan apa yang dikehendaki oleh kebenaran itu, apa yang diarahkan oleh Roh Kudus, apa yang dituntun oleh Roh Kudus kepada kita, itulah yang akan kita lakukan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, tugas yang ketiga yang sangat penting adalah hidupmu bukan lagi sekedar hidup. Apa saja yang kau lakukan untuk memuliakan Allah. Makan, minum kau lakukan untuk memuliakan Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, kau arahkan semua untuk memuliakan Allah. Engkau dipercayakan pada status jabatan yang sangat penting, strategis, engkau gunakan untuk memuliakan Allah. Bukan engkau lakukan untuk melukai Allah, bukan engkau lakukan untuk menghancurkan Allah, bukan engkau lakukan untuk menyenangkan keinginan dagingmu dan dosamu, tapi engkau lakukan semua itu untuk memuliakan Allah. Apapun jabatanmu, apapun posisimu, apapun profesimu, jangan berkecil hati kalau kita hanya punya profesi yang mungkin sangat tidak dianggap. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan, pekerjaan apapun yang kau lakukan dengan baik dan benar, dan ada kesaksian di situ, kesaksian yang benar, maka itu sangat menyenangkan hati Allah. Allah tidak melihat karena engkau kaya, Allah tidak melihat karena engkau miskin, Allah tidak melihat karena engkau punya jabatan, Allah tidak melihat karena engkau memiliki tingkat kerendahan jabatan, atau paling kelas bawah atau kelas atas. Allah tidak melihat itu. Allah hanya melihat kesungguhan hidupmu, ketaatan hidupmu, di mana engkau gunakan hidupmu untuk memuliakan Allah. Itu hanya engkau bisa lakukan ketika Roh Kudus datang dalam dirimu, dan engkau akan bersemangat untuk belajar, karena dengan belajar engkau bisa memuliakan Allah. Kebodohan tidak bisa membawa kita terus dalam hal-hal yang memuliakan Allah. Dan Roh Kudus itu aktif untuk mencerdaskan kehidupan kita, untuk mencerdaskan pemikiran kita. Mungkin secara manusia, kata firman Allah, kita bodoh, tapi bukan membodoh-bodohkan, bukan. Tapi betul-betul ketika kita hidup dalam ketaatan kepada firman Allah, ketaatan kepada Yesus, dikatakan oleh firman Allah, bahkan kita akan mempermalukan orang-orang yang paling berhikmat di dunia ini. Karena kunci kehidupan itu adalah untuk menyenangkan hati Allah. Ya, di sana saudara kita sedang bertakbir, biarkan. Tidak perlu kita saling menyakiti, tapi kita biarkan dia melalui YouTube saya ini juga, bahwa kita saling memberitakan kasih karunia Allah. Puji nama Tuhan. Jadi mereka di sana melakukan itu, kita di sini juga melakukan. Tetapi yang perlu adalah kita saling melakukannya dengan baik dan benar, tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya katakan kepada kita, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya,
Janganlah kita mengkerdilkan orang lain, janganlah kita melecehkan iman orang lain. Tapi kita bisa memperkatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan kita mendoakan kepada mereka. Tetapi kalau engkau mengatakan sikat mereka, habisi mereka, aku akan melawan, wah itu tidak akan benar itu. Ya, tapi kalau ada hal-hal yang tidak benar yang kita dengar, mari kita doakan supaya kita berharap dan kita bersuara, supaya jangan ada pemimpin-pemimpin, apalagi tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh agama yang menyuarakan suara kekerasan, yang menyuarakan suara ketidakbenaran, yang suara provokasi untuk membangkitkan amarah, untuk membangkitkan kebencian, untuk membangkitkan hal-hal yang membuat orang satu dengan yang lain saling bermusuhan. Jangan ada itu pada kita. Tapi biarkan kita membawa umat kita untuk mencintai siapa yang mereka percayai. Dan sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Anda tidak akan bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh tanpa kehadiran Roh Kudus dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan bisa insaf sungguh-sungguh kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupanmu. Dia tidak akan bisa, kita tidak akan bisa memuliakan Allah tanpa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Jadi tugas penting dari Roh Kudus itu dalam kehidupan kita itu sangat penting. Dan responi itu sebagai satu jawaban dalam kehidupan kita. Ini aku Tuhan, aku mau menerima Engkau. Roh Kudus masuk dalam hidupku supaya aku sadar insaf akan dosaku, insaf akan kebenaran, insaf akan penghakiman, bahwa sesungguhnya yang terbaik yang Kau berikan kepadaku, sesungguhnya yang manis, yang indah yang Engkau berikan bagiku. Tidak ada rancangan yang jahat dalam rencanamu. Semua rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, rancangan yang penuh dengan kesempurnaan. Engkau tidak mengajar kami untuk melakukan hal-hal yang jahat. Engkau tidak mengajar kami untuk melakukan kebencian demi kebencian. Engkau tidak mengajar kami untuk melakukan hal-hal yang menyesatkan. Engkau tidak mengajar kami untuk melakukan dosa-dosa. Engkau tidak mengajar kami untuk melakukan kejahatan. Engkau tidak mengajar kami untuk melakukan penipuan. Tetapi Engkau mengajar kami untuk hidup dalam keinsafan, hidup dalam kebenaran, hidup untuk memuliakan Dia, Raja yang perkasa. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan panjang lebarkan, tapi biarkan tugas penting dari Roh Kudus itu kita alami dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu bahwa Roh Kudus itu sangat penting bagi setiap kehidupan orang percaya. Dan biarkan kami membuka hati kami dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam hidupmu. Bagi engkau yang belum menerima, bagi engkau yang di luar sana, rasakan dan nikmati lawatan Roh Kudus dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir kepada mereka. Insafkan mereka akan dosa-dosa mereka, akan kebenaran, akan penghakiman. Tuntun mereka kepada kebenaran. Dan Tuhan Yesus, biarkan kami semuanya hidup untuk memuliakan Engkau. Betapa indahnya dunia ini kalau diwarnai dengan kehidupan-Mu. Haleluya Yesus. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami memasyurkan Engkau. Kami memasyurkan Engkau Bapa di surga. Engkau menolong. Biarkan Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kami manusia. Biarkan Roh Kudus-Mu melawati dunia ini, melawati Indonesia. Biarkan Roh Kudus-Mu hadir untuk setiap hati, sehingga yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Apapun keadaan mereka, ditolong oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih orang-orang muda mengalami lawatan Tuhan, mengalami transformasi Tuhan. Dan Allah Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Sebagai orang-orang muda, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai remaja kah, sebagai kakek kah, nenek kah, apapun kami ini Tuhan Yesus, dalam usia berapapun kami
Kami perlu Roh Kudus untuk terus menuntun kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami, menginsapkan hidup kami, menuntun kami kepada kebenaran, dan terus kami muliakan Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan biarkan Allah Roh Kudus terus menolong kehidupan kita. Nanti sore saya akan membawa firman Allah tentang mengalahkan dunia ini. Jadi kita bisa mengalahkan dunia ini kalau Roh Kudus ada, kalau kita percaya kepada Tuhan. Tadi tugas penting dari Roh Kudus, dan biarkan kita hidup sesuai dengan firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan pagi ini kalau kita beraktivitas, jangan lupa untuk menggunakan masker, lalu kemudian kita mencuci tangan dengan hand sanitizer atau air sabun, lalu kemudian menjaga jarak dalam pertemuan-pertemuan kita, atau menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas kita. Kalau kita tidak penting, kita belajar mengendalikan diri. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan kita untuk terus hidup di dalam kebenarannya. Puji nama Tuhan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah saya mau katakan, berdoalah. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk orang lain, keluargamu, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk masyarakat, lingkungan kita, bangsa dan negara, supaya semuanya dalam damai, sukacita, satu dengan yang lain, hidup saling berangkulan, hidup saling tidak perlu kulitmu, apapun, kita satu Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerima hati dan pikiran. Apa saja yang orang ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Dan kunci dari semua kehidupan itu adalah berbahagia. Makanya firman Allah kata, berbahagialah orang yang hidup menurut mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Kristus, dan hiduplah sesuai dengan apa yang benar. Dan saya akan terus berkata kepada kita bahwa semoga kita selalu bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Puji nama Tuhan. Dan engkau pengedar narkoba, engkau pengguna narkoba, bertobatlah, karena Tuhan sangat mengasihimu. Jangan hancurkan generasi ini oleh karena hanya untuk kepentingan atau memperkaya dirimu, tapi engkau menghancurkan generasi. Tapi ingat, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Dirimu juga akan dihancurkan. Ada caranya yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan mau engkau berbalik kepadanya, supaya engkau tahu betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan tidak terhadap narkoba, ia terhadap lawatan dari Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga engkau diinsapkan akan dosamu, akan kebenaran, akan penghakiman, dan engkau hidup dalam kebenaran, lalu kemudian engkau memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, dan salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya, amin.